Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertawasul kepada Rasulullah, mudah-mudahan nang hadir semua di sini dipanjangkan umur, disihatkan badan pian, dimurahkan rezeki pian. Mudah-mudahan apa nang dihajat pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ahli baiti wa uliyai ajmain summa ila ruh si Muhammad Saman Al-Madani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa biqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahadan adalah hal Tuhan si Muhammad SAW itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka ujlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan ia masuk khalwat dan melazimkan jeraka baki, yakni ke tempat kuburan segala istri-istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir membaca Quran di tempat itu. Dan adalah hal Tuhan si Muhammad Saman radhiyallahu anhu pada ketika bid'ahnya, yakni pada permulaan dan menjalani akan jalan tarikat hakikat dan memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuhan si Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuhan si Muhammad sama di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuhan si Muhammad maka dipakaikanlah oleh Tuhan si Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuhan si Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuhan si Muhammad Saman dengan baju jubah putih hingga sekarang ini. Dan kelakuan Tuhan si Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh untuk menghancurkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinah Rasul, seperti kejadian dan matahari pada ketika tengah hari, kemudian dan setengah. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri, sebab mendengar kabar Tuhan si Muhammad Saman di dalam negeri Madinah Rasul, maka sekalian orang yang datang daripada beberapa negeri itu mengambil tarikat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang yang kaya-kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas, perak dan lainnya. Manakala datang kiriman itu, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tidak lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan perkataan Tuhan si Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkar kepada ahli Madinah yang mungkar mereka padaku pada zaman sekarang, daripada sebab sangat jahilku. Di dalam negeri Madinah Rasul ini tidak ada seorang daripada aulia Allah yang sangat jahil pada masa ini di dalam negeri Madinah Rasul,
seperti kejahiranku ini, jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyak orang yang Madinah itu tersesat. Dan lagi pulang pula setengah daripada wasiat Tuan Si Muhammad Saman. Ujar Sidin, Tuan Si Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma rahmata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ajbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuklah martabat daripada padilah daripada kutub. Dia munkawab pula diamalkan imbas sembahyang subuh itu dibaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur mata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali, sama padilahnya jurang padilah wali kutub. Itu nang dibaca saban subuh. Ipun lawas kakada satu matanya, cuma kadang-kadang kita kulir atau kada ingat atau dasar kada tahu. Padahal itu amalan daripada Tuan Si Muhammad Saman Al-Madani. Cuma jangan tak berpandir masalah dunia itu dibaca dulu. Kamu sudah pengen berpandir masalah Pak Umaan atau masalah iwak, nah padilahnya lain pula. Disuruh situ padilahnya bilangnya belum berpandir masalah dunia. Namanya kan bisa sembahyang subuh berwirid sudah tuntung anyar berdoa itu Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur mata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut, niscaya padilah daripada padilah itu. Dan lagi tulang tuh 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat padilah daripada kutub. Dan lagi kata Tuan Si Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap salat subuh 4 kali berturut-turut, tidak dapat disalingi dengan perkataan daripada perkataan dunia. Makanya mulai di sini simpan Allah Pak. Yang pertama dulu orang miskin. Makanya si Saman ketujuh bakawan daripada orang miskin itu ahli surga. Lawan pulang bini-bini nang diridai oleh suaminya. Tawa pulang-pulang nang rida ibu bapak kita itu orang ahli surga. Arti rida ngapa patuh tunduk kepada suaminya, apa perkataan suami asal bagus dituruti. Pernah pula si zaman dulu ini perempuan itu gue begena di rumah, maksudnya cekcok lawan suami bakal lahir sedikit-sedikit boh. Lalu ujar nang suami, ujar nang bahasa kita aja pula ujar nang laki, ini suami kan ada mengerti ya, jadi ujar nang laki. Nah ilah selama aku keluar aku anak begawi nak ke kampung orang, selama aku keluar ini jangan keluar rumah, apapun yang terjadi ngapa kan yang terjadi jangan keluar. Lalu pula tulak nah laki sekalinya sehari sebulan 2 bulan kayak datang juga kalinya ada utusan ngapa bu ya bersuara pula mama pian uyuh hendak minta ilangi. Padahal kan jil mama aku udah kapan datangin lakiku belum datang, boleh pulang 3 hari gue datang pulang bu mama pian sakarat sudah hendak meninggal hendak minta ilangi. Ujar sidin aku aja laki kada maiginakan kada datang 2 kali sampai bulan mati datang pulang bu mama pian meninggal sudah tolong pian jenguk sekali barang kada kawajuan aja laki kada datang lah sampai mati pula kada datang. Durhaka kabu kada durhaka kenapa karena mana taat kepada suami. Lalu bulan sudah dipatah kalinya datang laki lalu bersuara dengan bini ujar nang bini ya mama meninggal mama mintu habo meninggal ujian kenapa sih kenapa kada melawat ke ditanya pian dia kada maiginakan
Lalu gue di situ ngapa lakinya menangis kegenangan, kada mejin maka mulai hitungannya wajib mentaati daripada suami. Memang ini yang kadangaran suami, gue nya bakacak pinggang kena, kamu dia wajib taat. Nah jadi itu arti pikau dikuya-kuya benar juga, cuma dia tahu dihukum karena mana suami itu urutan pertama daripada ibu bapak, urutannya urutan pertama daripada ibu bapak. Kalau gue dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan itu je durhaka benar lawan kawitan uyuh sekarat meninggal sampai dipatak kada datang pada dia bari sudah uji Rasulullah, kenapa masalahnya lakinya aja kada mejinakan. Rasulullah boleh tak uring ujar Nabi, dosa nang perempuan itu diampuni oleh Allah berkat taat kepada suami. Nah jadi mungkin bulan melahirkan anak taat kepada suami pian dapat pahala juga. Tapi bilanya durhaka kepada suami pian pun jadi bisa juga mengeluarkan anak nang kada taat kepada suami. Ya kan jadi urutannya mulai itu kalau perempuan ini bila sudah dinikahi orang itu ampunnya bahasa pin urutan umur 2 aja lagi. Padahal jipen kalau laki aja tak pisah, kenapa tak pisah jadi orang. Kalau mama kada berpisah-pisah, cuma ngaran kabil tuh nikah aku nikahi siano, berarti jatah pian pang malakiakan sudah. Bila pian malakiakan, gugurnya bulan itu hak suami sudah. Nah itu hak suami itu bahasa hukum agama, artinya hukum daripada pikir wajib taat. Pamannya berlaki menyuruh minta nuakan banyu, pian minta nuakan banyu juga mana minta cukan banyu, nah mana dipilih bu, pilih dulu laki. Tapi amun lakinya mengerti, seorang cukakan mama berdulu hanya aku, nah ada papanya tuh amunnya bula kada berpada, pian hormati daripada laki. Nah, cuma kadang-kadang gue bilangnya sudah Tuhan ini dua laki bini ini pindah cekcok, ini kada ada lagi cinta paling sayang, atau cinta kada ada lagi, sayang kada ada lagi. Nah cuma kebanyakannya kada purun. Aku lawan umahnya amat ini kada purun benhamcakannya sudah buang sudah. Ini kada purun tuh timbul. Lalu ngapa? Di situ menyambung daripada juduk. Juduk bulan menyambung daripada juduk. Makanya di situ menyambung juduk bisa kada purun. Yang pertama. Yang kedua, tak pandang 4 gigi mata. Itu nang mana juga? Iya anak buah 2 ikut 4 gigi matanya itu tak pandang itu aja. Padahal apa cara ikatnya bu? Judunya kada habis. Amun judunya habis bu walaupun mata 10 biji ada bebegedonya judunya habis, ada halangannya tadi. Ada masalahnya tapi amunnya judunya kada habis walaupun mata nang kada bermata tetap kada papa. Nah gitu bulan itu daripada sejarah di zaman Nabi taat kepada suami itu daripada ahli surga bulan. Makanya bagi perempuan ini sembahyang wajib, puasa wajib, taat kepada suami, pilih pian surga nang mana nang pian kahandaki, pilih surga nang mana nang pian kahandaki. Dan lagi wasiat Tuhan si Muhammad Seman pulang bo radhiyallahu anhu, lazim karena oleh kamu segala muridku akan sembahyang 5 waktu dengan berjamaah dan membanyakan zikrullah. Ngapa jipen iya berzikir, tapi jipen aku jadi berzikir pinakuler aku duduk di sini ya zikir juga gitu. Ini bila duduk mendengar mendengarkan kan sambil lihum habulah, nah itu termasuk ngarannya zikir, artinya suka. Ada ini kadang-kadang bila mendengarkan meramut lambatnya si guru aja. Kadangnya lambat, bulan ini hanya cuma pian nang lambat tadi. Sakan ulun tadi boy di sini hujan, betul terlambat. Di situ hujan lambat, sini kada. Nah berarti mula berkahnya itu ada cirinya hendak membaca munakib hujan daripada reda itu bu. Dan lagi membanyakan zikrullah uduan mula pagi wasian, maksudnya mula kiamat. Uduan wasian wa asiyan kiaman wa qu'udan wala junubi. Dan lazimkanlah daripada suhud
wahdatul af'al artinya menyaksikan, wahdatul af'al artinya Allah itu perbuatan Allah itu. Artinya Allah itu satu yang memperbuat semuanya. Dan lagi wasiat Tuan Si Muhammad Seman kepada segala muridnya, sugianya kamu membanyakan bersahabat orang fakir miskin. Nah, maunya dikawane bola orang yang bila pian bakawan lawan fakir miskin, hati kadang mau sombong. Tapi bila bakawan lawan yang kaya-kaya, kebanyakannya sombong. Cuma bila kada berilmu, Bang, bilanya ilmunya ada kadang mau sombong. Kenapa? Ini ampun Allah. Makanya sudah dilajari mula kita belajar ilmu tauhid, tasawuf itu berisi. Saya kira jangan ada sombong. Boleh bu pian kaya, boleh pian baju puga, boleh pian berpakaian berhias macam-macam. Cuma ingatakan ini ampun Allah menitipi daripada aku, titipan daripada aku. Dan ulang pula riwayat pula. Dan telah berkata Said Abdul Qadir ujar Siti bahwa mengamalkan munakib Syekh Abdul Qadir atau munakib Tuan Si Muhammad Saman itu banyak khasiatnya. Bahwa mengamalkan munakib Syekh Abdul Qadir Jilani banyak sekali khasiatnya. Di antaranya barang siapa membaca munakib Tuan Si Abdul Qadir Jilani atau Tuan Si Muhammad Saman atau Siti Khadijah, itu ngapa Allah akan memurahkan daripada rezekinya. Jadi kebanyakannya nang masuk pula ada yang kita baca nih Syekh Seman atau Siti Khadijah itu datunya, atau si Abdul Qadir Jailani itu adalah daripada paguruan Syekh Seman. Di paguruan Syekh Seman karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada datunya Syekh Seman, datunya Syekh Abdul Qadir Jailani yang ngarannya Siti Khadijah. Makanya rajin kita baca bulan sekali sebulan tuh membaca munakib Khadijah. Ada ini apa membaca munakib Syekh Seman sama kurang lebih aja pula. Karena mana Syekh Seman bila kita membaca munakib Syekh Seman Khadijah senang juga, membaca munakib Siti Khadijah Syekh Muhammad Seman pun daripada senang. Dan setengah daripada perkataan Tuan Si Muhammad Saman adalah perkataan ini seperti perkataan Tuan Si Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa menyeru akan daku ya saman 3 kali mendapat kesusahan dunia atau urusan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolong akan dia. Maksudnya bulan sin akan menolong kepada dia. Jadi tolong bila kita bujur memanggil memanang kapalipitan. Makanya di sini pula orang baca munakibnya ada 2. Ada nang beniat, ada kada. Bila beniat, bila kabul wajib. Bila kada beniat, hendak dibaca kada. Termasuk daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani, kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Arti kutub itu peningginya wali di zaman sini. Tapi bila sini wafat ada penggantinya. Wafat si Abdul Qadir Jilani, siapa penggantinya? Si Seman. Murid si Seman adalah ya si Muhammad Arsad. Itu murid si Seman pula si zaman daripada si Seman. Dan lagi perkataan daripada Tuan Si Muhammad Saman lagi, kami hai segala wali Allah tidaklah kami mati melainkan hanya kami berpindah dari negeri yang jadid kepada negeri yang tersembunyi. Apabila kami mati pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta membaca Quran, berzikir, dan ketika kami dengar, kami lihat daripada dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Quran dan berzikir. Jadi bagus je pula mungkin pula katuju hendak ziarah kepada orang wali-wali. Ipin kejauhan pangja kapalampayan ini parak-parak barang. Saya kira berkahnya itu banyak. Nah itulah pula sejarah daripada munakib si Seman. Mudah-mudahan memberkati kita mahauli membaca munakib Seman, mudah-mudahan ahli bait nang ampun rumah nang manjamu kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan pia, dimurahkan rezeki pia, mudah-mudahan apa nang dihajat pia, apa nang dicita-cita pia, apa nang disukai pia, mudah-mudahan diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah,
amin ya rabbal alamin. Khususan ila ruhi si Muhammad Salman Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum